Shalom mempelai Kristus, di hari yang ke-17 bulan Januari ini kita ketemu lagi. Semoga semuanya bersuka cita, damai sejahtera selalu bersama kita. Tidak perlu berlama-lama lagi, inilah informasi menarik untuk Anda mempelai Kristus. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah ya. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit. Apa yang saya khawatirkan itu tidak terjadi dan Tuhan bisa menolong kita dengan caranya. Terkadang saat kita memiliki tempat tinggal, kita memiliki keluarga maupun pekerjaan, kesehatan, kita merasa itu sesuatu yang wajar. Tapi kita sering lupa bahwa sebenarnya itu adalah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Saat kita mulai berharap, kita mulai mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Seperti biasa di hari Kamis selalu ada webinar, dan kali ini topik bahasanya adalah gereja ditinggalkan anak muda. Menarik sekali bukan? Yang muda, yang dewasa, dan sudah punya anak silakan ikuti webinar ini. Kamis 21 Januari 2021 jam 6:30 malam. Pembicaranya adalah Bapak Pendeta Cornelius Sabat dari GBI Rock Magelang. Dan moderatornya Bapak Pendeta Muda Tony Baskoro. Info selengkapnya silakan hubungi Cidebi di 0856 9722 2222 atau Pak Bob di 0822 2221 5775. Mempelai Kristus, saya tidak bosan untuk mengingatkan kita perihal menjaga diri dan kesehatan di masa pandemi ini. Kalau beberapa waktu lalu kita mengetahui adanya slogan 3M, ternyata itu tidak cukup karena sekarang sudah menjadi 5M. Apa saja? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Mari mempelai Kristus, kita menaati protokol kesehatan dan 5M ini untuk kepentingan dan keselamatan kita bersama. Dan akhirnya, saya mengucapkan selamat beribadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, saya boleh ajak jemaat kita bangkit berdiri bersama. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan sebelum ibadah ini kita mulai. Kita deklarasikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 20 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saja kita sama-sama membaca. 2-3. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Yeay. Glory, glory. Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, 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 bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan. Yesuslah
merasa bahagia, sukacita, angkat tangan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yeay. Lihat kiri kanan, katakan sekali lagi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semangat. Glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, hey, hey. Glory, oh, glory bagi Sang Raja. Mari kita dan nyanyi, hey, hey, hey. Mari rayakan, oh mari rayakan, oh mari rayakan dan nyanyi. Kasih tos tanpa bunyi tapi tosnya begini. Iya keren. Lihat kiri kanan, siap. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari serahkan dulu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik. Terima kasih kami ingat seperti bangsa Israel Tuhan. Saat mereka maju berperang. Sebelum kemenangan itu mereka raih, mereka sudah mendapatkannya di dalam roh. Dan Tuhan nyatakan kemenangan bagi setiap orang yang berharap padanya. Haleluya. Naikkan pujian ini bersama dengan saya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, puji, glory, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory.
Terpujilah nama Yesus Tuhan. Kami adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat hati lebih lagi buat Tuhan. Dia ada hadir di tempat ini. Bahkan dia hadir buat setiap pribadi. Yesus berurusan dengan setiap pribadi. Membuka hati. Membuka hidup. Dan biarlah Yesus bekerja di dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mulia, suci. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Bahkan Engkau rela mati bagi kami. Terima kasih Yesus. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Oh dari surga
Haleluya. Haleluya Yesus. Mulia agung kerajaannya, yang telah mati dibangkitkan jadi raja. Oh, dia telah mati dibangkitkan. Haleluya. Inilah yang membuat kami bangga punya Allah seperti Engkau. Amen. Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang agung. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan sudah beri bagi kami. Sebentar kami akan bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, bekerja dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Senang sekali kalau saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Bambang Henggi beserta dengan pengurus yang ada yang sudah mempercayakan pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan. Langsung saja kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita penerimaan warisan rohani, ya. Mari kita sama-sama melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 15 hingga yang ke-17. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara warisan, warisan ini bisa menjadi berkat, membuat kita sukacita, tetapi warisan bisa bikin masalah. Betul ya? Ada banyak keluarga pecah, ada banyak saudara pecah gara-gara warisan. Itu warisan duniawi. Ya, saya katakan kepada istri saya, masalah warisan saya bilang, baik itu warisan dari orang tua saya maupun dari orang tua istri saya katakan, kalau diberi mengucap syukur, diterima dengan sukacita, tidak diberi nggak usah marah, nggak usah jealous, karena hidup kita bukan karena warisan, hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tetapi beda kalau warisan rohani ini, saudara harus terima, saudara harus memilikinya. Dan firman Tuhan katakan tadi, luar biasa saudara, belum pernah ada hubungan antara Tuhan dan umatnya yang menyebut Tuhannya itu adalah Bapa. Nah saudara, Tuhan berikan otoritas itu kepada kita untuk kita menerima Tuhan sebagai Bapa kita. Ya. Dan kalau kaitannya dengan Bapa dan anak, itu kaitannya dengan warisan. Karena warisan tidak akan pernah diberikan kepada
orang yang bukan anaknya. Betul nggak saudara? Nggak bisa saudara. Tetangga saya meninggal orang tuanya, lalu saya datang ke sana minta jatah warisan. Waduh, itu bikin masalah saudara. Nggak bisa saudara. Warisan hanya diberikan kepada orang yang memiliki status antara bapak dan anak. Dan kita percaya saudara, itu warisan yang utama. Saudara nggak terima warisan di dunia nggak masalah saudara. Tapi jangan sampai kita tidak menerima warisan surgawi. Karena ini begitu penting, luar biasa. Yaitu keselamatan yang dahsyat. Keselamatan ini sesuatu yang dianggap sepele, tetapi ini sesuatu karya yang agung, karya yang luar biasa. Satu-satunya persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia di dalam dunia ini saudara. Masalah yang lain bisa diselesaikan. Masalah sakit penyakit, yang penting ada duit saudara. Ya, sekarang teknologi betapa maju, kedokteran betapa maju. Orang sakit jantung bisa di ring, bisa di bypass. Ada transplantasi jantung, hati dan sebagainya. Manusia bisa atasi. Masalah teknologi, waduh sekarang canggih ya. Dengan adanya pandemi ini kan kita diperlihatkan bagaimana teknologi-teknologi yang begitu dahsyat. Masalah transportasi luar biasa. Iron Man itu sebenarnya bukan cerita saja, ternyata sudah mulai muncul saudara. Nanti kalau ke gereja nggak usah parkir, sudah bawa seperti Iron Man aja, hanya di tempat-tempat titipan aja saudara ya. Cuma kan masalah biaya saja. Tetapi ada satu persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa. Dosa dari sejak Adam dan Hawa sampai hari ini, persoalan itu tidak pernah bisa diselesaikan oleh manusia. Tetapi karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar, dia mati di kayu salib. Dan kita boleh menerima warisan rohani itu, yaitu keselamatan. Dan ini sesuatu yang berharga. Itu sesuatu yang kita tidak boleh main-mainkan lagi. Keselamatan itu boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Nah sekarang bagaimana? Warisan rohani ini yang kita sudah terima, bagaimana warisan itu kembali kita harus berikan kepada generasi selanjutnya. Saudara, orang Israel ya memiliki syahadat. Jadi orang Israel punya syahadat saudara, yang tertulis di dalam Ulangan 6 ya, Ulangan 6 ayat 4 hingga yang ke-9. Ini menjadi syahadatnya orang Israel saudara, ya, syahadatnya orang Israel. Bagaimana orang Israel harus mengajar anak itu ulang berulang. Dikatakan demikian. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu daripada pintu gerbangmu. Saudara perhatikan. Ini menjadi syahadatnya orang Israel. Ada satu tuntutan dari Tuhan untuk mengajar anak ini ulang berulang. Pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu jalan. Saya punya orang tua walaupun enggak Kristen saudara, tetapi dia punya kebiasaan ndongeng sama anaknya. Jadi papa saya selesai buka, kami jualan, ayah saya itu jualan ondel sepeda, toko sepeda di kota Solo. Begitu selesai, ya mandi, biasanya duduk di teras gitu ya, gelar tiker saudara ya, gelar kloso, tiker. Lalu ayah saya mulai dongeng, bercerita. Karena ayah saya bukan orang Kristen, dongengnya kancil nyolong timun, gitu saudara ya, cerita-cerita legenda. Walaupun itu ada nilai sebenarnya, nilai yang sedang disampaikan. Saya tidak pernah mendengar cerita firman Tuhan. Tetapi saya bersyukur ada nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua untuk hidup benar, untuk hidup baik. Nah karena itu ketika saya memiliki anak, saya sudah berkata sama istri saya, ajar anakmu itu ulang berulang tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, ketika anak saya tidur, biasanya kan anak-anak saya itu laki semua saudara, biasanya anak laki deketnya sama mamahnya saudara ya.
Setiap kali mau tidur, istri saya mulai cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Terus ulang berulang. Kenapa? Ada kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk menyampaikan warisan itu kepada anak kita. Nah sekarang kan enggak sudah ya. Bapak Ibu, kita ini masuk pada generasi menunduk saudara. Betul ya? Coba, mungkin kita punya persoalan yang sama ya. Makanya saya buat aturan sekarang. Kalau makan bersama dengan staf dan sebagainya, tidak boleh buka HP. Begitu duduk saudara ya, di meja makan, dingkluk kabeh saudara ya. Nunduk semua. Maka ada istilah ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Betul nggak saudara? Betul ya? Ini yang terjadi dan ini persoalan loh saudara. Ini persoalan. Apalagi kalau kita nggak punya waktu. Orang tua sibuk main HP, betul? Sekarang televisi itu di rumah nggak cukup kalau cuma satu. Kalau anaknya di rumah ada 5 orang ya, setiap orang punya TV masing-masing. Tapi sekarang TV nggak terlalu penting, HP. Ada YouTube ya, duduk sama-sama suami istri. Bisa ketawa tapi ketawanya beda saudara ya. Yang siji nonton apa, yang satu nonton apa, anaknya nonton apa lagi saudara. Nah ini kalau kita tidak hati-hati saudara, di hari-hari akhir ini. Kita kehilangan firman itu. Kalau kita tidak mewariskan sesuatu yang penting kepada anak-anak kita. Saya buat di dalam keluarga dengan anak-anak saya mulai remaja pemuda saudara. Waduh kalau kita tidak terus ajarkan ulang berulang. Saya buat peraturan pokoknya jam 9 malam ya kita berdoa bersama-sama. Kita adakan misbah keluarga dan harus membaca firman disampaikan. Ya, saudara, kita harus bertanggung jawab kepada generasi selanjutnya. Ada satu tokoh saudara yang dia bertanggung jawab untuk generasi selanjutnya dan berhasil. Ya, siapa itu saudara? Louis. Coba kita lihat. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di dalam dirimu. Kakek saya Konghucu, bapak saya Kejawen saudara. Tapi saya bersyukur kalau saya diselamatkan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kasih karunia. Nah sekarang saya harus bertanggung jawab untuk generasi di bawah saya. Minimal untuk anak saya. Tapi Louis ini saudara, dia bisa menyampaikan warisannya kepada 3 generasi. Nggak gampang loh saudara. Gereja kami gereja tua saudara, di Siloam ya. Seringkali saya baru sadar saya kok terkenal juga saudara ya. Satu kali baru cuci mobil ada yang deketi saya. Om Agus ya? Oh iya. Om, saya dulu sekolah minggunya neng Siloam katanya. Ceritakan sejarahnya. Oh di Siloam itu dulu belakangnya begini. Bagus saya bilang. Lalu saya tanya begini, loh kok nggak kelihatan lagi di Siloam? Ibadah di mana? Lah itu Om. Sejak remaja saya sudah enggak ke gereja, sibuk. Jangan bangga, engkau pernah menjadi anak Tuhan. Tapi banggalah sampai hari ini engkau menjadi anak Tuhan. Cerita, mamahku begini. Dulu zaman gereja-gereja dulu kan gitu saudara ya. Kalau ada acara, orang tua masak, ibu-ibu masak. Sekarang repot saudara. Saya pernah buat saudara ya, karena kalau di Solo saya ngerintis, ya karena dananya terbatas sehingga masak sendiri. Waktu di sini saya bilang, ayo masak bareng-bareng. Om di rumah saya nggak pernah masak, catering terus masak. Apalagi suruh nyuci katanya, waduh mending saya manggil aja saudara. Nah sekarang jadi cateringan saudara ya. Kalau ada papa catering saudara. Nah saudara, jangan bangga. Itu menjadi pertanyaan kita semua, sudahkah kita mewariskan kepada generasi di bawahnya? Itu tanggung jawab yang besar saudara. Dan gak gampang di hari-hari ini, saya sadar saudara. Gak gampang. Di generasi sekarang ini. Tantangannya begitu berat. Ada ML,
ada PUBG. Wah saudara ya, saya pertama kali anak saya bilang gini, bisa tak main ML. Waduh saya marah saudara. Karena pikiran orang-orang jadul ya ML kan pikirannya jelek saudara. Apa kamu bilang apa? ML, saya bilang, apaan itu saya bilang. Ternyata Mobile Legends saudara. Oh beda lagi, ada lagi PUBG, apalagi, walah kita ini jadul saudara. Paling banter dulu kan mainan saya Tetris saudara ya. Gitu saudara. Anak sekarang mainnya apa? Anak saya pernah lomba saudara. Ya lumayan lah, anak saya tuh juara Jawa Tengah saudara. Ya, anak saya juara Jawa Tengah. Kalau yang suka main ML anak saya itu namanya Viper di ML-nya saudara. Ya, jadi pada waktu itu dia lomba di Solo Baru. Ya kita sebagai orang tua ya sudahlah dukung ya, ikut saudara. Nonton ya, nonton saudara. Nanti main di setel, ya nonton saudara. Saya nonton bingung saudara. Iki sing ngendi lakonnya, mana dia? Tapi lihat nggak tadi Noel hancurkan ini semua. Yang mana? Yang tadi saudara. Mending ngopi saudara ya daripada nonton. Tetapi kan ini kondisi yang harus ada dan kita harus menyikapi. Saya nggak bisa melarang tapi juga nggak bisa melepas begitu. Nggak gampang saudara. Saya yakin dan percaya Bapak Saudara, anak-anak muda sekarang tidak gampang ada di satu kondisi hari-hari ini yang tidak mudah. Kalau era saya dengan Bapak Bambang Hengki ini kan, dulu kan TV cuma satu Pak ya, TVRI, ya kan? Sekarang luar biasa, mainan juga, paling banter video game dulu. Ya tadi Tetris, teng-tengan yang tembak sana tembak sini dulu saudara. Nah kalau kita tidak bertanggung jawab kepada generasi selanjutnya, ya hari-hari ini kita perlu adalah satu generasi yang tidak mudah. Filipi katakan kita berada di angkatan yang bengkok hati. Ya, yang selanjutnya dikatakan bahwa kita harus berjuang keras untuk menjadi teladan akan hidup takut akan Tuhan kepada generasi selanjutnya. Hari-hari ini keteladanan itu menjadi sesuatu yang betapa penting. Keteladanan itu menjadi sesuatu yang betapa penting. Kita harus belajar. Sebelum saya mengajarkan anak saya harus menjadi teladan bagi anak-anak saya. Kalau anak-anak dulu saudara, bapak salah, nggak berani negur saudara. Ayah saya perokok saudara. Waktu dia ngerokok, pegang rokok, dia ngomong gini, Gus, kowe sampeyan aja ngerokok ya, nek ngerokok tak ajar kowe. Nggak berani ngomong loh saudara, betul ya? Saya nggak berani bantah anak dulu, diam walaupun berontak. Saya katakan gini dalam hati saya dia ngomong papa saya hanya manggut-manggut saudara. Tapi di hati saya ngomong gini, oh sorry, nek gede aku ngerokok, papa ngerokok. Bahkan pada waktu dulu kan modelnya pensil saudara ya, di raut terus kan lama-lama pendek. Saya udah belajar saudara, tak puter-puter saudara, sebetulnya ngerokok, nanti tak udut dewe, wong nggak ada sepe, wong itu pensil saudara. Tapi saya bersyukur sebelum saya sempat ngerokok saya ditangkap oleh Tuhan. Tapi anak sekarang saya pegang rokok, saya bilang sama anak saya, ojo ngerokok ya, kamu ngerokok awas ya. Oh papi ngerokok, anak sekarang kan gitu saudara. Nggak gampang. Keteladanan itu waduh kalau kita tidak betul-betul serius, tidak mudah. Karena jadi teladan. Makanya Paulus mengingatkan pada Timotius ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Coba kita melihat dalam Amsal 4 ayat 3 hingga yang keempat dikatakan demikian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Engkau akan hidup. Jadi teladan. Saya dari sejak SMP sudah senang melayani Tuhan. Saya menjaga hidup saya dari sejak pemuda. Kenapa saudara? Waktu pemuda saya sudah mikir begini saudara. Kalau aku hidupnya nggak betul, besok kalau aku punya anak, bagaimana saya mau cerita? Saudara kalau hidupmu nggak betul, apalagi sekarang ada yang namanya Mbah Google saudara. Satu kali cucu kita pengen lihat, Kong, engkau waktu mudanya seperti apa ya? Wah, dia cari nama pendeta Timotius Agus Suryanto. Wah, saudara.
pernah korupsi, pernah ngapusi, wah saudara. Sekarang nggak bisa disembunyikan loh saudara. Ya, semua era terbuka. Karena itu jaga hidupmu. Saya selalu ajarkan kepada staf, kepada jemaat, jaga hidupmu. Sebab apa yang kau lakukan sekarang ini, itu akan menjadi teladan. Kalau masih muda, ya alah, nggak usah inilah, nggak usah jaga-jaga hidup lah. Kalau orang Solo bilang bambung, saudara, bambung itu artinya ya hidup-hidup nakal-nakal lah. Nggak apa-apa masih muda. Jangan lupa saudara, ketika engkau punya anak pemuda, ketika anakmu bambung, anakmu hidupnya nggak betul, ketika engkau tegur dia, apa yang ada dalam benak hatimu? Saya berani katakan kepada anak saya, ketika papi muda seusia kamu, papi sudah melayani Tuhan, sudah berikan hidupnya kepada Tuhan. Sehingga saya bisa berikan keteladanan kepada anak-anak saya. Bahkan saya berani katakan, nanti kalau ketemu sama temannya papi waktu pemuda, kamu boleh tanya. Mari kita jaga hidup kita, supaya kehidupan kita nanti bisa menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Selanjutnya saudara, kita juga harus bertanggung jawab, berkomitmen untuk selalu menjaga generasi yang takut akan Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15. Ini satu statement yang Yosua buat saudara. Satu statement yang Yosua buat ketika dia mengakhiri masa pelayanannya. Ya, dikatakan demikian, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat. Kalau ada sedang berumah tangga, keluarga-keluarga, bapak ibu semua, mari kita buat komitmen. Aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang tua yang kehilangan anaknya karena lelah, karena capek berdebat dengan anak-anaknya. Ketika anaknya mulai jauh dari Tuhan. Ada banyak di jemaat kami yang kehilangan anak-anaknya, saudara. Satu kali anaknya berpasangan dengan orang yang tidak seiman. Lalu mulai terjadi perdebatan, lelah. Akhirnya orang tua melepas, udahlah terserah. Karena lelah untuk berdebat, saya ajarkan kepada jemaat, jangan pernah lelah untuk menyelamatkan anak-anak kita, untuk menyelamatkan generasi kita. Saya cukup cerewet untuk anak-anak saya, saudara, untuk terus mengingatkan, karena saya tidak mau kehilangan generasi di bawah saya. Saya mau kehilangan itu, saudara. Terus saya ingatkan, walaupun saya tetap dekat dengan anak-anak saya, mencoba dekat, memahami. Tetapi saya tidak mau lepaskan anak-anak saya. Terus saya ajar ulang berulang. Karena itu perintah firman Tuhan. Ajar kepada anakmu ulang berulang. Sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Terus didik, terus didik. Mari kita punya komitmen yang kuat untuk keselamatan. Dan ini nggak bisa, saudara. Ada banyak suaminya hilang. Kita nggak pernah berusaha. Ketika ayah saya belum kenal Tuhan, saudara, terus saya injili. Saya injili. Dan bersyukur ayah saya akhirnya mau terima Tuhan. Dibaptis. Tapi 6 bulan kemudian, mama saya meninggal dunia, saudara. Papa saya marah. Papa saya marah. Dia kembali kepada agama lama kejawennya, saudara. Lalu saya bersama dengan saudara-saudara, kami 4 bersaudara, kami berdoa untuk papa saya. Setiap malam kami berdoa. Setahun berlalu, ketika saudara saya sudah lelah. Saya berdoa selama 2 tahun. Singkat cerita, setelah berdoa 2 tahun, saya mulai lelah. Karena tidak ada
perkembangan yang membawa ayah saya ingin kembali kepada Tuhan, semakin jauh. Ketika saya lelah saudara, Tuhan baik. Saya punya teman yang bapaknya dibaptis. Saya tahu ini memang tidak kenal Tuhan, tidak mau percaya sama Tuhan. Lalu saya bilang, wah puji Tuhan ya, papamu mau dibaptis. Apa yang dia katakan? 8 tahun Gus, kami berdoa, baru papa saya bertobat. Saya seperti ditemplak oleh Tuhan. Saya baru 2 tahun dan lelah. Saya berjuang lagi saudara, saya berdoa lagi. Dan puji Tuhan. Ya, saya memerlukan waktu, kalau teman saya 8 tahun, saya butuh 22 tahun. Papa saya akhirnya bertobat. Setelah saya jadi hamba Tuhan, baru papa saya bertobat. Tetapi yang saya mau sampaikan saudara, saya tidak mau lelah. Saya tidak mau kehilangan papa saya. Saya terus berdoa untuk papa saya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang kau hadapi. Ada yang bergumul untuk suami, ada yang bergumul untuk istri yang belum kenal Tuhan. Ada yang sedang bergumul untuk anak-anakmu, bahkan orang tua. Jangan lelah saudara. Kalau engkau sudah terima warisan rohani, keselamatan itu, jangan menjadi orang yang pelit, kikir. Keselamatan sudah saya terima. Tetapi ingat, kalau engkau sayang sama suamimu, biarlah suamimu juga menerima warisan surgawi. Kalau engkau sayang sama istrimu, biarlah istrimu juga menerima warisan surgawi. Kalau engkau sayang sama anakmu, biarlah anakmu juga menerima warisan. Tema yang indah di gereja Petani ini tentang bagaimana warisan rohani itu harus disampaikan. Buat apa engkau selamat? Tapi orang yang kau sayangi, mereka tidak selamat saudara. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tetapi biarlah itu menjadi kerinduan kita bersama-sama. Engkau sudah terima warisan rohani. Tapi bagaimana warisan rohani itu kita juga akan sampaikan kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Orang-orang yang kita cintai. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Terima kasih Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin. Agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu. Hanya itu menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari angkat suaramu. Jadikan ini satu komitmen buat kita semua. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu. Menyenangkan-Mu.
biarlah itu menjadi satu doa sekaligus komitmen kami. Untuk setiap waktu hidup kami ini, kami pakai untuk menyenangkan hati-Mu saja. Karena kami tahu kami diciptakan untuk menyembah Raja di atas segala Raja, melayani Raja di atas segala Raja, dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, mengingatkan kami kembali betapa berharganya hidup kami. Bisa membawa sesuatu keharuman bagi nama Tuhan melalui warisan-warisan rohani yang sudah kami terima, bahkan kami bisa bagikan pada banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pak Timotius, Agus, biarlah apa yang menjadi bagian-bagian terbaik yang Tuhan siapkan bagi hamba-Mu, baik dalam hidup pribadinya, rumah tangganya, bahkan pelayanannya, Tuhan tambahkan lebih lagi dalam kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berbahagia berkata, silakan duduk sebentar saudara. Kita akan bawa persembahan, silakan saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Sekali lagi soal warisan tidak ada hubungannya dengan usia tua. Ya, sekalipun tadi memang ada Louis, ada Yunike, dan kemudian Timotius dari yang tua, kemudian tapi anak-anak muda juga bisa buat dan bagikan warisan-warisan. Dalam Alkitab kita terlalu banyak anak-anak muda yang menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi legacy, ya. Kita tahu Daud, kita tahu Yusuf, kita tahu Yakub, itu anak-anak muda semua yang dipakai Tuhan luar biasa. Jadi nggak ada alasan saudara untuk kita semua yang muda-muda khususnya, itu nanti kalau aku udah tua, nanti kalau aku udah menikah, kalau aku udah punya anak. Enggak, mulai lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, saudara bisa jadi bisa meninggalkan legacy yang baik. Ya, saya ingat jemaat kami di sini, salah satu singer kami namanya Jeff Ham, saudara. Dia 4-5 kali ingin jadi tentara, tapi dia nggak pernah berhasil, saudara. Yang pertama gagal, 2 gagal, 3 gagal, 4 gagal. Yang kelima dia lari dari Tobelo, saudara, lari ke Jakarta, kepingin ketemu Jokowi. Saudara. Sempat mampir di sini juga. Saudara, dia butuh waktu 2 bulan, lari untuk apa? Kepingin minta rekomendasi. Tetapi saudara, dia lakukan itu dengan begitu luar biasa sampai akhirnya selesai 2 bulan kurang lebih, lari dari Tobelo sampai ke Jakarta. Berapa ribu kilometer itu dia lakukan. Saya waktu dia sampai di sini, saya bilang, kamu boleh berharap ketemu Pak Jokowi dan boleh berharap terima rekomendasi, tapi kalau kamu tidak terima rekomendasi dan tidak ketemu, jangan kecewa. Oh enggak om, minimal aku sudah bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda, Bapak. Kalau ada cita-cita jangan gampang menyerah. Bagus, saya bilang, lakukan, lanjutkan. Ya, dan betul, sampai Jakarta dia tidak ketemu Pak Jokowi, tidak mendapat rekomendasi apa-apa. Tapi dia sudah membawa sesuatu yang menurut saya nggak mungkin kita bisa lupa. Buat saya secara pribadi sebagai orang yang lebih tua, saya bilang, wow, kamu sudah membangkitkan semangat saya juga. Jadi ini legacy, saudara. 2 bulan dia lari, tiap hari dia tempuh jarak sekian puluh kilometer, sekian puluh kilometer sampai akhirnya sampai ke Jakarta. Itu legacy, saudara, yang bisa diwariskan buat bukan hanya untuk kami saja, tapi seluruh bangsa, bahkan anak-anak muda, saudara, khususnya. Kalau ada Jeff Ham yang bisa lari dari sananya untuk mencapai satu rekomendasi ketemu Pak Jokowi dan itu pun gagal, tapi dia tidak pernah menyesali. Buat saya itu amazing, sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi saudara, mungkin keadaanmu lebih baik daripada Jeff Ham ini, mungkin sesuatu yang bisa kamu kerjakan. Mari kerjakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten sampai benar-benar menjadi sesuatu yang memberikan satu dampak buat banyak orang. Amin. Mari kita akan bawa persembahan kita. Boleh berdiri lagi sekali lagi. Kita angkat persembahan kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami, yang sudah memilih kami, bahkan mengurapi kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami diselamatkan bukan karena kebaikan gagah kuat kami, tapi karena kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami apa adanya, Engkau menerima kami
apa adanya dan Engkau terus membentuk kami lebih lagi menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah di pemandangan-Mu. Oleh kata Bapa, sebentar kami bawa persembahan kami bawa dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus, dengan hati yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Tuhan, kami serahkan persembahan ini dengan penuh sukacita. Biarlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui tempat ini boleh diperluas lebih lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, ayo taruh persembahan saudara, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Ayo sorak-sorak lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau ajaib perkasa. Sama-sama katakan, and sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Yes, that's it. Tepuk tangan sorak-sorak paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, maka jiwaku my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great. How great Thou art. How great. How great. Sungguh Engkau Tuhan yang besar. Oh luar biasa Tuhan, tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great Thou art. Dan biarlah terus kebesaran-Mu, keagungan-Mu, keajaiban-Mu itu terus melekat dalam hidup kami Tuhan. Ada tinggal dalam menyertai kami kemanapun kami pergi. Karena kami tahu kami adalah anak, kami adalah putra-putri-Mu Tuhan. Kami adalah kesayangan-kesayangan-Mu. Sehingga kami akan terus menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Dan kami boleh menjadi bagian untuk mengekspresikan kasih Tuhan bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Kau Bapa kami yang sangat teramat baik. Dan kami mau terus melekatkan hati kami kepadamu. Sebentar kalau kami mau tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing.
kepada aktivitas kami. Tuhan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Dan sebelumnya kami mau berdoa seperti Yesus mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Mari kita akan doa sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara, ulanglah. Saat di dalam berkat yang penuh, utuh, melimpah, bahkan sempurna turun atas hidupmu. Berkat daripada Bapa, berkat daripada surga, senantiasa ada dalam hidupmu, ada di atas kepalamu, ada di sekelilingmu, ada dimanapun kau berada. Karena Dia empunya daripada berkat itu tinggal dalam hidupmu. Bila rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, dan anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, bisnismu diberkati, tokomu diberkati, studimu, masa depanmu diberkati, dan apapun yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan sendiri yang jadikan kau berhasil dan beruntung di segala jalan-jalanmu. Pulanglah dalam damai sejahtera dan kasih karunia di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Tuhan berkati.